Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi di channel saya SR Movies. Di video kali ini, yang dimana saya akan merangkum film yang berjudul 13 Horse The Street Soldiers of Benghazi tahun 2016. Film ini menceritakan sebuah tim beranggotakan 6 orang penjaga keamanan harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan markas diplomatik Amerika di Benghazi, Libya, dari ancaman gelombang serangan teroris berbahaya. Seperti apa kisahnya? Oke, langsung ke intronya. Di bandara pesawat terbang, kita melihat Jack, sang tokoh utama, baru sampai di Benghazi. Lalu sahabat Jack yang bernama Ron menjemputnya dengan mengatakan, "Senang bertemu denganmu, saudaraku." Good to see you, brother. Good to be back. Dan inilah 13 jam prajurit rahasia Benghazi. Ketika sedang mengendarai mobil, keduanya pun dihentikan di jalan oleh sekelompok musuh. Ron menghubungi komandannya untuk memanggil anggota tim lainnya guna membantu. Tetapi komandannya menolak karena tidak boleh meninggalkan markas. Pemimpin musuh memerintahkan keduanya menepikan kendaraan mereka untuk diperiksa. Karena terus-terusan memaksa, tiba-tiba Jack dan Ron mengeluarkan senjata untuk melindungi diri. Ron memberitahu pemimpin itu bahwa ada pesawat drone yang mengelilingi mereka dan akan menangkapmu beserta keluargamu jika kamu melakukan sesuatu. Keduanya pun diizinkan pergi. Live here while you still can. خليهم يمشوا خليهم يروحوا اقلب وجهك اقلب وجهك. Setibanya di markas, Ron menghadap komandannya karena tidak dapat mengizinkan tim masuk. Komandannya mengingatkan Ron untuk tidak melibatkan warga sipil dan menghindari konflik dengan musuh. Jack lalu meminta anggota lainnya seperti Chris, Ike, Dave, dan Oz. Lalu Tyrone memberikan tugas singkat bersama 2 CIA menyamar menjadi sepasang suami istri, Viner sebagai Jack dan Ziliani sebagai Sona, sedangkan anggota GRS lainnya berada di dekat untuk perlindungan. Hey Jack, this is Sona. She's an American who grew up in France, which makes her really friendly. Nice to meet you. Careful, Jack. I think she's flirting with you. Ron melihat beberapa pria mencurigakan keluar dari mobil saat ia membahayakan posisinya. Jack lalu mengeluarkan Sona dan Brit dari sana. Whoa. Man, he's getting aggressive. Yeah, I see him. Jack, if he gets too close, drop him. Watch out! I might not have gone to Harvard, but I'm pretty sure that was a deal. 5 minggu kemudian, tim dibawa ke kompleks misi khusus tempat Duta Besar Amerika Serikat markas Libya mempertemukan Doherty dengan mengatakan Duta Besar Christopher Stevens akan datang dari Tripoli untuk menginap. Pastor insisted on local drivers, but we won that argument. So we're chauffeurs now. Yeah, highly trained, highly paid chauffeurs. Chief won't go for it. He doesn't want us doing anything. He didn't go for it, but he got outranked. Now the ambassador deserves the best, and that's GRS, right? Selanjutnya, di Tripoli mereka bertemu dengan penjaga lainnya Dave dan Scott menjadi saling akrab dengan lokasi tersebut. Shit's banging. Makes you forget you're in Benghazi. I hate to piss on your party, ladies, but 5 dudes with M4s is not enough. Local them, Max. Gonna be a fun week. Pagi pun tiba. Tepat Selasa 11 September 2012, Stephen melihat beberapa pria mencurigakan di sekitar kompleks tersebut mengambil foto, lalu memberitahu tim keamanannya. Second time I've noticed it. Sementara itu di pos, para tim menelepon dan ada yang video call dengan keluarga mereka masing-masing. He likes Doritos. Yeah, that's okay. You can eat it. You can taste it. Yeah, buddy. Look at your eyes. Look at that.
Dad, who does he look like? What? Daughter's drinking. Drank when you were 15? Girls don't. Jack berbicara dengan istrinya Becky dengan putri-putri mereka. Salah satu putri Jack memberitahu rahasia kepada Jack dengan mengatakan, "Ayah, kita akan kedatangan bayi lagi." Daddy, we're having a baby! What? Maggie, what did she just say? A baby. We're having a baby. Another baby? A baby. How many Happy Meals? You can give me whatever you want. I don't care. Chicken McNuggets. We're having a sister! No, that's it, please. Malam pun tiba. Sekelompok musuh menyerbu kompleks dan menyerang saat para penjaga di luar menyerah. Lalu para musuh melepaskan tembakan dan membasmi kompleks saat Scott membawa Stephen dan Smith ke ruang rahasia. Get into the safe haven! Go! Go! Hurry! They're everywhere. What should we do? Mengetahui mereka tidak bisa masuk ke sana, para musuh mulai menuangkan bahan bakar ke seluruh lantai untuk membakar orang-orang itu. Guys, you're coming inside. Api pun menyala, membawa asap tebal ke dalam ruang rahasia. Chris, where are the gas masks? God, I can't breathe! I can't breathe! Scott berhasil keluar tetapi ia kehilangan Stephen dan Smith. Chris! Chris! Orang-orang pos diberitahu tentang serangan itu dan ingin keluar untuk membantu. Tetapi komandannya menolak untuk mengirim mereka ke sana karena takut pos akan diserang. Akhirnya tim lalu mengabaikan komandannya. Mereka membantu menuju ke misi khusus. Leave this compound, Amal! Get in, Amal! Let's go! Oh, you're not cleared to go! God damn it! None of you are! Jack dan Ron menemukan Smith meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Who is it? It's John Smith! RIT guy! Go, go! Ah! Take! Tim kembali ke pos masing-masing setelah beberapa menit. Tim dikejar oleh para musuh dengan RPG dan AK. Orang-orang itu membalas tembakan terhadap para musuh. 8 o'clock! This window's not gonna hold! Shoot that son of a bitch! Shoot him! No! RPG! Coming in! Karena takut ada pembalasan, para petugas CIA mencoba menghubungi pangkalan udara terdekat untuk membantu serangan terhadap para musuh. You can do it. We're all responsible for our lives, and what you do right now in this room will determine whether we live or die. Scene berpindah di Bandara Tripoli. Mereka berhasil menghubungi Doherty, seorang petugas GRS di Tripoli yang mengumpulkan timnya sendiri dan menuju ke Benghazi untuk membantu. There's a bird! Let's move! Lebih banyak musuh menuju ke pos, lebih banyak pula serangan mereka terhadap Amerika.
Selanjutnya tim membalas tembakan dan terus mempertahankan kompleks tersebut meskipun mendapat serangan hebat. Team fed my ass. Para musuh mencoba berkumpul kembali, begitu pula tim. Lalu tim dihubungi Doherty dan tim Tripoli dalam perjalanan untuk membantu. Sedangkan jasad Stephen, duta besar, ditemukan di belakang villa bahwa ia meninggal dunia menyebabkan terlalu banyak menghirup asap. Lalu pos dihubungi dan diberitahu bahwa bantuan lainnya sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, para musuh kembali dan melancarkan serangan pelontar terhadap pos, mengakibatkan Ron terkena tembakan dan terbunuh. Begitu pula Doherty. Oz terluka dengan lengan kiri terluka. Jake menemukan jasad Ron dan menangisi sahabatnya. Pagi pun tiba, tim berada dalam kondisi parah saat konvoi kendaraan besar menuju ke pos. Chris mengarahkan senjatanya ke beberapa orang dari kendaraan, tetapi Chris mengarahkan tangannya untuk memberikan sinyal ke mereka bahwa mereka ada di pihak kita untuk membantu tim. Chris menangis lega. Orang-orang dari tentara Libya ini mengumpulkan orang Amerika dan membawa mereka ke bandara. Mayat Stephen, Smith, Ron, dan Doherty ditemukan dan dibawa. Lalu komandan memilih untuk tidak naik pesawat kembali ke rumah sampai Jake menghadapinya dan memerintahkannya setelah mengingatkannya bahwa ia ikut bertanggung jawab atas beberapa nyawa yang hilang dalam serangan itu. Sebelum berangkat, Jake menelepon istrinya Becky untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Dia pun menangis saat memberitahu Becky bahwa Ron tidak selamat. Didn't make it. Ron's not coming home. I love you so much. Saat pesawat tiba, Jake membuka tubuh Ron untuk melihatnya sekali lagi. All the gods, all the heavens, all the hells are within you. What is that? Something Boone dropped on me earlier. Terakhir menyatakan 26 anggota CIA dan 5 agen negara kembali dengan selamat 10 hari setelah serangan itu. 100 orang Libya mengenang untuk duta besar Christopher Stevens. Libya secara resmi digolongkan sebagai negara gagal, menjadi benteng bagi ISIS.
ketua markas CIA di Benghazi, menerima medali kehormatan intelijen dari CIA sebelum masa pensiunnya. Anggota GRS menerima penghargaan kontraktor intelijen dalam upacara tertutup. Taig atau yang kita sebut John Taigen mengundurkan diri dari CIA. Dia tinggal bersama istri dan anak kembarnya di Colorado. Boone atau yang kita sebut Dave Benton mengundurkan diri dari CIA. Dia tinggal dengan aman bersama keluarganya. Tanto atau yang kita sebut Chris Paronto mengundurkan diri dari CIA. Dia tinggal di Nebraska bersama istri dan dua anaknya, di mana dia bekerja sebagai agen asuransi. Oz atau yang kita sebut Mark Gates mengundurkan diri dari CIA. Menteri Pertahanan secara resmi mendaftarkannya kembali pada militer Amerika Serikat, sehingga dia mendapat perawatan medis terbaik setelah melalui lebih dari 12 operasi. Dia kini bisa menggunakan tangan kirinya. Dia tinggal di Colorado bersama istri dan putrinya. Jack Silva mengundurkan diri dari CIA. Dia tinggal dengan aman bersama istri dan anaknya. Gambar terakhir adalah 2 bintang di dinding markas CIA untuk Ron dan Glenn.